Saya sudah 71 tahun, dan setiap malam terjaga hingga jam 2 pagi. Bukan karena sakit, tapi karena pikiran tak bisa berhenti berputar, hati terasa kosong, dan tidur seolah menghilang dari genggaman, seperti tak pernah menjadi milik saya. Bapak yang saya hormati, ini bukan keluhan, melainkan kenyataan yang dialami oleh jutaan orang lanjut usia. Insomnia bukan lagi persoalan sepele. Ia membuat kita lelah, mudah lupa, gampang marah. Lalu perlahan menarik diri, kehilangan semangat untuk berbicara atau bertemu dengan siapapun. Mengapa semakin tua justru semakin sulit tidur? Apakah ada cara agar tidur kembali datang dengan lembut tanpa perlu obat? Apakah Bapak sedang mengalami malam-malam panjang penuh kegelisahan seperti itu? Silakan tinggalkan komentar agar kami tahu bahwa kita tidak sendiri dan agar kita bisa bersama-sama menemukan kembali tidur yang tenang yang sudah lama hilang dari hidup kita. Bapak, saya ingin menceritakan sebuah kisah kecil, tapi sangat menggugah pikiran saya. Ibu Marni, 70 tahun, tinggal di sebuah desa yang tenang di Tegal. Dahulu ia sangat aktif. Pagi-pagi pergi ke pasar, bercakap-cakap ceria dengan tetangga, merawat kebun kecil di depan rumah. Tapi 2 tahun terakhir, segalanya berubah. Ia mulai menutup diri, jarang keluar rumah, jarang tersenyum, tubuh lemas sepanjang hari, matanya cekung kehitaman, pikirannya kabur seperti diselimuti kabut. Saya bertanya, dan beliau hanya tersenyum sedih. Saya tidak bisa tidur, Dok. Begitu memejamkan mata, pikiran mulai berkelana, lalu saya membuka mata dan menatap langit-langit. Tiba-tiba sudah pagi saja. Banyak orang mengira insomnia itu hal kecil, tapi bagi lansia itu adalah tanda diam-diam bahwa vitalitas tubuh mulai menghilang dari dalam. Saat muda, kurang tidur 1 malam hanya membuat kita lelah. Tapi setelah usia 60, tidur yang buruk bisa menyebabkan tubuh lunglai sepanjang hari, daya ingat menurun, detak jantung tidak stabil, tubuh nyeri dan semangat hidup meredup. Ibu Marni dulu senang memandangi bunga pagi hari, memasak sayur bening kesukaan suaminya. Sekarang ia tidak ingin melakukan apapun, bukan karena malas, tetapi karena sudah tidak punya cukup energi untuk memulai. Sebuah penelitian di Universitas Nasional Jakarta 2022 menunjukkan lansia yang tidur kurang dari 5 jam per malam memiliki risiko depresi, penurunan memori, dan gangguan emosi 2,5 kali lebih tinggi dibanding yang tidurnya cukup. Kalimat yang paling membuat saya terenyuh adalah saat beliau berkata, "Saya juga ingin bahagia, ingin hidup seperti dulu. Tapi kalau setiap malam saya gelisah begini, pagi-pagi mana ada tenaga lagi untuk menikmati hidup, Dok?" Kadang-kadang yang merampas semangat hidup di usia senja bukanlah penyakit, melainkan malam-malam tanpa tidur yang sunyi. Tidur bukan lagi sekadar soal pejamkan mata, tapi adalah dasar pemulihan seluruh fungsi kehidupan. Tekanan darah, jantung, daya ingat, dan semangat jiwa. Jika Bapak pernah bangun pagi dengan tubuh lemas, kepala berat, dan enggan melangkah keluar rumah, pasti Bapak akan mengerti perasaan Ibu Marni. Dan dari situlah saya ingin mengajak Bapak menyelami lebih dalam untuk memahami mengapa tidur menjadi begitu rapuh saat usia lanjut datang menghampiri. Adakah jalan untuk mengundang tidur kembali tanpa bantuan obat? Mari kita temukan jawabannya. Setelah ini, setelah mendengar kisah Ibu Marni, mungkin banyak orang akan bertanya, kalau insomnia sudah berlangsung lama begitu, kenapa tidak pakai obat tidur saja? Tapi jawabannya tidak sesederhana itu. Saya pernah bertemu Pak Rustam, 73 tahun, tinggal di Lampung. Beliau adalah orang yang hidup teratur, setiap malam selalu mematikan lampu tepat waktu. Namun setelah istrinya meninggal karena stroke, kondisi emosionalnya menjadi tidak stabil, dan malam-malam gelisah pun mulai datang. Putrinya menyarankan agar ia minum obat tidur, tapi beliau hanya menggeleng, tersenyum tipis. Saya pernah lihat ibu saya minum obat tidur selama 8 tahun. Setiap kali tidak minum, tangannya gemetar, matanya merah, ingatannya perlahan menghilang. Saya tidak ingin mengakhiri hidup seperti itu. Kisah itu membuat saya sadar, banyak lansia yang menyimpan ketakutan terhadap obat, ketakutan yang diam-diam, tapi sangat nyata. Pertama, para lansia tahu bahwa tubuh mereka tidak lagi seperti dulu. Fungsi hati dan ginjal melemah. Metabolisme melambat sehingga obat tidur meskipun efektif dalam jangka pendek bisa menyebabkan ketergantungan, gangguan ritme sirkadian, dan penurunan daya ingat dalam jangka panjang.
Kedua, tidak sedikit yang pernah menyaksikan kerabatnya kehilangan kemampuan tidur secara alami, setiap malam tergantung pada obat penuntun tidur, dan pagi harinya berjalan seperti orang linglung. Sebuah studi dari Lembaga Geriatri Universitas Indonesia 2021 memperingatkan, lansia yang menggunakan benzodiazepin lebih dari 3 bulan mengalami peningkatan risiko penurunan kognitif dan jatuh di malam hari sebesar 44%. Dan terakhir, hal yang paling banyak ditakuti adalah hilangnya kendali atas diri. Bagi lansia, bisa tidur dan bangun secara alami adalah bagian dari harga diri. Sebutir pil kecil, bagi mereka bisa terasa seperti tanda bahwa tubuh dan semangat sudah mulai menyerah. Pak Rustam berkata, "Saya memang tidak bisa tidur, tapi setidaknya saya masih memegang kendali atas diri saya. Lebih baik saya tidak tidur beberapa malam daripada bergantung seumur hidup." Itu bukanlah ucapan keras kepala, melainkan bisikan halus yang berharap untuk dibantu dengan cara yang alami, aman, dan menghormati tubuh yang telah menemani mereka selama lebih dari 70 tahun. Jadi jika tidak menggunakan obat, kemana arah yang bisa diambil? Sebelum berpikir tentang suplemen atau makanan pendukung, kita perlu memahami satu hal. Insomnia bukan hanya masalah malam hari, tapi juga ancaman diam-diam terhadap seluruh sistem tubuh lansia. Saat anak muda kurang tidur, biasanya mereka hanya mengeluh bangun dengan rasa lelah dan kurang fokus. Tapi bagi orang berusia di atas 60 tahun, setiap malam tanpa tidur bukan hanya melelahkan, tapi juga merusak secara menyeluruh, baik fisik maupun mental. Saya pernah memeriksa Ibu Sri Atun, 69 tahun, tinggal di Magelang. Hari itu, beliau masuk ke ruangan dengan langkah lambat, tatapan lelah, suara pelan seperti orang yang baru terbangun dari mimpi panjang. Saat saya mengukur tekanan darah paginya, saya terkejut. Tekanannya mencapai 168/95, detak jantung tidak stabil, tubuh sedikit dehidrasi. Padahal beliau tidak demam, tidak ada penyakit serius yang terdeteksi. Beliau hanya berkata pelan, "Sudah beberapa minggu saya tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, jantung berdebar, kepala berputar-putar. Saat pagi datang, tangan saya gemetar, tubuh lemas, sampai tidak ingin masak atau pergi ke pasar lagi." Hasil pemeriksaan dan tes laboratorium tidak menunjukkan penyakit akut. Namun semua gejala mengarah pada satu penyebab utama, kurang tidur berkepanjangan. Sebuah penelitian dari Universitas Oxford, Inggris 2021 menunjukkan lansia yang mengalami insomnia selama 5-7 malam berturut-turut memiliki risiko gangguan hormon, penurunan daya ingat jangka pendek, peradangan ringan, dan penurunan kemampuan pemulihan setelah sakit. Tidur yang buruk juga berdampak langsung pada kesehatan jantung. Saat tidak tidur nyenyak, sistem saraf simpatik bekerja berlebihan, menyebabkan tekanan darah naik bahkan di malam hari, waktu ketika jantung seharusnya beristirahat. Kurang tidur juga memperlemah sistem imun. Lansia menjadi mudah terserang flu, nyeri sendi, atau sakit kepala berkepanjangan tanpa sebab yang jelas. Pada Ibu Sri Atun, hal ini bahkan menyebabkan penurunan berat badan yang tidak wajar, penurunan semangat hidup, dan hilangnya minat terhadap hal-hal yang dulu beliau sukai. Yang paling berbahaya adalah dampaknya terhadap otak. Dalam tidur yang dalam, otak bertugas membersihkan limbah saraf yang menumpuk sepanjang hari. Jika tidak tidur cukup, protein asing seperti amiloid tidak dibersihkan dan dapat membentuk plak yang terkait dengan penyakit Alzheimer. Beliau bercerita, "Akhir-akhir ini saya sering lupa. Pergi ke pasar lupa bawa dompet, lagi masak lupa menyalakan kompor. Saya mulai takut dengan ingatan saya sendiri. Itu bukan tanda penuaan yang wajar, tapi adalah proses kemunduran yang sedang berlangsung setiap malam. Tidur bukan sekadar istirahat, tapi adalah saat tubuh memperbaiki diri, saat tubuh memperbarui, menyembuhkan, dan memulihkan dirinya setelah hari yang panjang. Lalu, bagaimana membantu tubuh agar bisa tidur lebih dalam tanpa obat? Mari kita mulai dari hal yang paling sederhana, seperti buah-buahan yang mungkin setiap hari Bapak konsumsi, tapi belum pernah digunakan pada waktu dan cara yang tepat. Setelah banyak malam gelisah, tak sedikit lansia yang buru-buru mencari obat tidur. Tapi jika ada cara yang lebih lembut, dimulai dari makan malam, mengapa kita tidak mencobanya? Beberapa jenis buah yang akrab di kehidupan sehari-hari ternyata mengandung senyawa alami yang dapat membantu tidur lebih nyenyak dan aman, tanpa menyebabkan ketergantungan. Dan hal ini telah dibuktikan secara ilmiah. Jenis pertama adalah kiwi, kecil namun berharga seperti emas untuk tidur. Pak Mahmud, 71 tahun, dari Bandung,
dulunya sering terbangun di tengah malam dan sulit tidur kembali. Atas saran anaknya yang sedang belajar kedokteran, beliau mulai makan kiwi pada malam hari. Hanya dalam 2 minggu, tidurnya menjadi lebih nyenyak, bangun pagi terasa ringan, dan pikirannya segar. Sebuah penelitian dari Universitas Kedokteran Taiwan 2017 menunjukkan makan 2 buah kiwi setiap malam selama 4 minggu secara signifikan meningkatkan durasi dan kualitas tidur. Kiwi kaya akan serotonin, zat yang menenangkan dan meningkatkan produksi melatonin alami. Bapak bisa makan 1-2 buah kiwi matang sekitar 1 jam sebelum tidur. Jenis kedua adalah anggur merah, manis dan kaya melatonin alami. Ibu Lestari, 67 tahun, dari Probolinggo pernah tergantung pada tablet melatonin selama hampir 2 tahun. Setelah beralih ke konsumsi anggur merah dan membiasakan mematikan lampu lebih awal pada malam hari, beliau perlahan bisa kembali tidur secara alami. Menurut Universitas Northumbria, Inggris 2019, konsumsi 200 gram anggur merah setiap hari dapat meningkatkan kadar melatonin hingga 3 kali lipat hanya dalam 2 minggu. Sebaiknya makan anggur setelah makan malam, hindari saat perut kosong. Jenis ketiga, yang paling akrab adalah pisang. Pisang mengandung triptofan, prekursor serotonin dan melatonin, serta magnesium dan vitamin B6 yang membantu merilekskan otot dan menenangkan sistem saraf. Dr. Hasan, 74 tahun, dari Yogyakarta, dulunya sulit tidur karena nyeri otot. Sejak menambahkan 1 buah pisang ke makan malamnya, beliau merasa tidur lebih nyenyak dan jarang terbangun di malam hari. Hanya dengan kiwi, anggur merah, dan pisang, 3 buah sederhana, Bapak dapat mengaktifkan kembali pola tidur secara alami, lembut, dan sehat. Jadi, buah apa yang biasanya Bapak konsumsi di malam hari? Silakan bagikan cerita Bapak. Siapa tahu pengalaman itu bisa memberi harapan bagi seseorang yang juga sedang mencari tidur yang damai. Setelah mencoba buah-buahan untuk membantu tubuh memproduksi melatonin secara alami, langkah selanjutnya adalah menenangkan pikiran dan sistem saraf agar bisa memasuki kondisi istirahat yang lebih dalam. Dan kadang-kadang, keajaiban bisa hadir dari secangkir air hangat di malam hari. Ada 2 jenis minuman ringan, tanpa obat, tanpa resep rumit, namun mampu membantu tubuh beralih ke mode istirahat secara lembut dan aman. Jenis pertama adalah teh daun murbei, minuman tradisional yang akrab bagi masyarakat Indonesia, namun sedikit yang tahu bahwa ini adalah penenang alami bagi lansia. Daun murbei mengandung banyak flavonoid, senyawa yang menenangkan sistem saraf, menyeimbangkan detak jantung, dan meredakan kegelisahan. Pak Tarmuji, 68 tahun, dari Sleman, sering mengalami insomnia karena jantung berdebar di malam hari. Sejak diberi sebungkus teh daun murbei kering oleh putrinya, beliau mulai meminumnya setiap malam setelah makan. Hanya dalam seminggu, tidurnya lebih mudah, detak jantung stabil, dan bangun pagi terasa ringan. Penelitian dari Universitas Airlangga, Surabaya 2020 juga mencatat, lansia yang minum teh daun murbei hangat setiap malam selama 2 minggu berturut-turut menunjukkan peningkatan nyata dalam detak jantung saat istirahat dan perasaan relaksasi menyeluruh. Cara menyeduhnya sangat sederhana. Gunakan 5-7 lembar daun murbei kering atau 1 sendok teh daun murbei kering. Seduh dengan air panas selama 10 menit. Minum saat masih hangat, sekitar 30-60 menit sebelum tidur. Sebaiknya dikonsumsi tanpa campuran gula. Minuman kedua adalah susu hangat dari kacang-kacangan, bergizi sekaligus menenangkan sistem saraf dan hormon lansia. Susu dari almond, kenari, wijen hitam atau oat mengandung magnesium, kalsium, dan vitamin B kompleks yang membantu merilekskan tubuh, mengurangi stres, dan menyeimbangkan hormon tidur. Ibu Nuraini, 66 tahun, dari Bogor, dulunya sering terbangun tengah malam karena lapar dan perut terasa dingin. Sejak rutin minum segelas susu kacang hangat sebelum tidur, tidurnya menjadi lebih nyenyak, perut lebih nyaman, dan suasana hati di pagi hari pun terasa lebih cerah. Universitas California, AS, 2021 juga menyatakan, lansia yang minum segelas susu kacang hangat sebelum tidur cenderung tidur lebih nyenyak dan jarang terbangun di malam hari. Bapak dapat memilih susu kacang tanpa gula, hangatkan hingga 40-50 derajat Celcius dan minum perlahan sekitar 30 menit sebelum tidur. Jika perlu, bisa ditambahkan seiris jahe atau sedikit garam laut agar perut terasa lebih hangat.
Hanya dengan secangkir teh daun murbei dan segelas susu kacang hangat, tubuh sudah siap masuk ke fase relaksasi. Ini adalah langkah awal yang lembut menuju tidur malam yang dalam dan utuh. Lalu bagaimana dengan Bapak? Biasanya Bapak minum apa sebelum tidur? Silakan berbagi di kolom komentar. Siapa tahu pengalaman Bapak bisa membantu orang lain menemukan kembali ketenangan di tengah malam-malam gelisah. Saat menginjak usia 70 tahun, tidur bukan lagi sekadar memejamkan mata. Pak Wahid, 75 tahun, dari Semarang pernah mengalami insomnia selama bertahun-tahun. Awalnya beliau mengira itu hanya masalah usia. Tapi kemudian ketika mulai mengubah beberapa kebiasaan kecil di malam hari, tidurnya kembali alami, seperti masa mudanya. Hal pertama yang beliau lakukan adalah mematikan lampu lebih awal. Dulu, beliau sering begadang menonton TV dengan cahaya putih terang. Sejak beralih ke lampu kuning hangat dan berhenti memakai perangkat elektronik setelah jam 8 malam, matanya terasa lebih nyaman, pikirannya lebih tenang, dan tubuh seperti mengerti bahwa saatnya beristirahat telah tiba. Sebelum tidur, beliau merendam kaki dalam air hangat yang dicampur sedikit garam laut dan beberapa irisan jahe. Setelah itu dikeringkan, diolesi minyak kelapa, lalu dipijat lembut. Hanya itu. Tapi malam itu beliau tidur nyenyak tanpa bantuan obat apapun. Ada satu kebiasaan lagi yang sangat menyentuh saya. Setiap malam, beliau menuliskan 3 hal yang membuatnya bersyukur hari itu, sekecil apapun. Kadang hanya makan bubur ikan yang enak, atau mendengar cucu tertawa lewat telepon. Kalimat-kalimat sederhana itu membantu hatinya merasa ringan dan lebih mudah tertidur. Dan sebelum berbaring, beliau menarik napas perlahan, meletakkan tangan di perut, memejamkan mata, mendengarkan ritme napasnya. Beliau berkata, "Rasanya seperti ada yang menenangkan saya dari dalam. Tanpa obat, tanpa trik, hanya dengan mencintai diri sendiri setiap malam, dan tidur akan datang." Pak Darto, 67 tahun, tinggal di Banyuwangi, pernah menyebut tidur nyenyak sebagai anugerah dari langit. Selama 4 tahun sejak istrinya meninggal, beliau sering terjaga hingga fajar. Beliau sudah mencoba minum obat, mendengarkan musik, menghitung dari 1 sampai 1000. Tapi malam-malam tetap berlalu dalam kegelisahan dan kesepian. Pernah beliau berkata kepada saya, "Mungkin karena usia tua, insomnia itu sesuatu yang harus diterima." Tapi tidak, tidur bukan perkara untung-untungan, dan bukan hadiah yang hanya diberikan pada anak muda. Tidur nyenyak adalah bagian dari hak untuk hidup sehat dan damai, yang pantas dimiliki oleh setiap lansia. Setelah menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh, Pak Darto mendapat penjelasan dari dokter tentang pentingnya tidur untuk memulihkan sistem kekebalan tubuh, menstabilkan tekanan darah, dan menjaga daya ingat. Beliau mulai mengubah pola hidup, makan malam lebih awal, mematikan lampu lebih cepat, hingga latihan pernapasan sebelum tidur. Beliau juga belajar menulis jurnal syukur seperti Pak Wahid dan menyadari bahwa hal-hal kecil itu membuat pikirannya lebih tenang daripada obat apapun. Dalam waktu hanya 1 bulan, Pak Darto bisa tidur 6-7 jam setiap malam. Tidak lagi terbangun di tengah malam, tidak lagi merasa lelah di pagi hari. Yang paling istimewa, setelah kembali tidur nyenyak, suasana hatinya menjadi lebih positif, lebih ramah dalam berbicara, dan mulai kembali bergabung dalam kelompok senam pagi di lingkungannya, kegiatan yang sempat ia tinggalkan selama 2 tahun. Kisah Pak Darto membuktikan, tidur bukanlah sesuatu yang mewah, itu adalah hak, seperti hak untuk beristirahat, untuk dirawat, dan untuk hidup dengan penuh martabat di usia senja. Tidur nyenyak bukan hanya memulihkan tubuh, tapi juga memulihkan harapan. Dan terkadang, hal itu bermula dari keputusan kita untuk mengizinkan diri sendiri beristirahat dengan cara yang tepat, di waktu yang tepat, dan dengan kasih sayang terhadap tubuh yang selama ini setia menemani. Ada beberapa orang berkata kepada saya, "Dok, sepertinya saya memang tidak berjodoh dengan tidur." Seolah-olah tidur nyenyak itu adalah anugerah, hanya untuk mereka yang beruntung. Tapi tidak begitu. Tidur nyenyak bukanlah hadiah acak dari takdir, itu adalah hak. Merupakan bagian dari kesehatan yang utuh, sesuatu yang layak dimiliki oleh setiap orang, bahkan ketika usia telah melewati 60, 70, atau 80 tahun. Pak Darto, 67 tahun, tinggal di Banyuwangi, dulunya juga tidak percaya akan hal itu. Lebih dari 10 tahun setelah pensiun, beliau terbiasa terjaga hingga jam 2-3 pagi, berguling-guling di ranjang tanpa bisa tidur, lalu bangun dengan tubuh lelah dan kepala seperti diselimuti kabut. Beliau berkata,
Saya pikir itu normal saja, karena orang tua mana bisa tidur nyenyak. Tapi ketika beliau mulai serius melakukan perubahan, dari memilih makanan yang sehat, mengatur pencahayaan malam, hingga meluangkan waktu untuk relaksasi setiap malam, segalanya berubah nyata. Suatu pagi beliau bangun jam 5, melangkah ke halaman, menghirup udara dalam-dalam dan merasa benar-benar hidup. Tidur nyenyak tidak hanya memulihkan tubuh, ia juga menyembuhkan perasaan, memperbaiki ingatan, dan menghidupkan kembali kemampuan mencintai. Seorang lansia yang cukup tidur akan memiliki lebih banyak energi untuk mengobrol, ke pasar, membaca buku, menelepon cucu, atau sekadar tersenyum di pagi hari. Dan jika ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada setiap orang yang sedang mendengarkan video ini, maka itu adalah, Bapak Ibu berhak tidur nyenyak. Bukan karena Bapak Ibu telah melakukan sesuatu yang luar biasa, tapi karena Bapak Ibu adalah manusia dan layak untuk dirawat secara utuh. Jangan anggap insomnia sebagai takdir, dan jangan terima kelelahan sebagai gaya hidup permanen. Jika Bapak Ibu sudah mencoba minum obat, cobalah juga cara lain. Jika Bapak Ibu ragu untuk bertanya, mulailah dari berbagi cerita. Jika Bapak Ibu sedang merasa lelah, izinkan diri untuk menikmati malam yang tenang dan kembali mendengarkan suara tubuh dari dalam. Karena tubuh Bapak Ibu masih mendengarkan, dari setiap napas, setiap makan malam, hingga setiap detik menjelang tidur. Saya paham, perjalanan ini tidak selalu mudah, tapi Bapak Ibu tidak menempuhnya sendirian. Ada jutaan lansia lainnya yang juga sedang berusaha seperti Bapak Ibu, juga sedang belajar mencintai dirinya kembali, dimulai dari hal-hal kecil. Maka hari ini saya ingin mengundang Bapak Ibu untuk berbagi. Berapa jam tidur yang Bapak Ibu dapatkan setiap malam belakangan ini? Dan apakah ada kebiasaan kecil yang membantu Bapak Ibu tidur lebih mudah? Silakan tinggalkan komentar dengan nama dan tempat tinggal Bapak Ibu, agar kami bisa menyapa, mengirimkan semangat, dan siapa tahu, berbagi tips yang sesuai dengan daerah, iklim, dan situasi Bapak Ibu. Karena tidur bukan sekadar urusan malam hari, itu adalah cara kita mencintai diri sendiri, sebagai persiapan untuk hari esok yang lebih bermakna. Dan jika memungkinkan, mari kita sebarkan pesan ini bersama, karena siapa tahu, satu tidur nyenyak malam ini bisa menyelamatkan satu hati yang lelah esok hari.